Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 10. Kirana pulang dengan perasaan kesal pada Brian, entah kenapa dia merasa kesal. Apakah dia cemburu? Entahlah, sepertinya Kirana sudah memendam rasa suka pada Brian. Sudah sejak dulu, tapi dia menyadari sekarang. Michelle sedang tidur siang ketika Kirana pulang ke rumah Brian. Setelah melihat ke kamar Michelle, dia pun keluar dari kamar Michelle dan turun ke bawah. Dia melihat dari pintu depan, Brian dan Laudia masuk. Dengan tangan Laudia masih menempel terus pada Brian. Wajah Kirana menekuk, dia menghela nafas panjang. Lalu turun ke bawah dengan cepat, dia ingin segera masuk ke dalam kamar tamu yang biasa dia tempati. Kirana, panggil Brian. Kenapa? Tanya Kirana tanpa menoleh pada Brian. Kirana, apa sih? Kalau bicara menghadap pada orangnya. Gak sopan banget. Ucap Laudia ketus. Kirana menatap tajam pada Laudia. Dia mendengus kesal, lalu beralih menatap Brian. Ada apa? Ambilkan 2 gelas minuman, bawa ke ruang kerjaku, kata Brian. Kan ada Mbak Mimin di dapur, kenapa harus aku? Tapi aku pengen kamu yang buatkan, cepat buatkan sana. Ucap Brian ketus, tapi dalam hatinya tersenyum senang. Sambil menatap tajam pada Brian, Kirana pun pergi ke dapur untuk membuat minuman yang diminta Brian. Mulutnya menggerutu kesal. Dia mengomel tidak jelas, membuat Mimin heran kenapa Kirana kesal. Mbak Kiran, kenapa wajahnya kesal begitu? Tanya Mimin. Tahu tuh majikan kamu. Bawa perempuan ke ruang kerjanya, jawab Kirana sewot. Siapa? Mbak Laudia? Iya, gak tahu aku siapa namanya. Terus, kenapa Mbak Kiran kesal? Ya kesal, kenapa harus aku yang membuat minuman untuk mereka? Kan ada kamu yang bisa buat dan bawa ke ruang kerjanya, kenapa harus aku? Modus lagi nih Tuan Brian, hihihi. Apa kamu bilang, Mbak Mimin? Enggak kok Mbak. Saya hanya asal bicara, hehehe. Kata Mimin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kirana lalu membawa nampan berisi air minum jus jeruk. Dia tidak tahu yang diminta Brian, tapi Kirana membuat jus jeruk. Dia melangkah menuju ruang kerja Brian, berhenti di depan pintu dan menarik nafas panjang. Tok tok tok. Kirana mengetuk pintu, sebelum dia masuk ke dalam ruang kerja Brian. Lama dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Bahkan tak ada langkah kaki untuk membukakan pintunya. Sedang apa sih mereka? Gerutu Kirana. Sekali lagi dia mengetuk pintu dengan keras, berharap Brian mendengar dan membuka pintunya. Tapi ternyata tidak juga dibuka, akhirnya Kirana mencoba menarik handel pintu dan mendorongnya pelan. Dibukanya dengan lebar, tak melihat Brian di meja kerjanya. Kirana melangkah masuk dengan pelan, dia terus melangkah sampai di meja kerja Brian. Dia menoleh ke arah lemari besar berisi buku-buku Brian. Di sana, Laudia terus saja menempel pada Brian, dan dia mencium pipi dan hampir mengecup bibir Brian. Brak, nampan berisi minuman diletakkan di meja oleh Kirana dengan keras, membuat Brian dan Laudia menoleh. Dan Kirana pun berbalik hendak pergi, tapi Brian memanggilnya. Kirana, mau kemana kamu? Mau keluar. Jawab Kirana ketus, membuat Brian tersenyum. Tapi Laudia malah kesal, dia merasa Kirana mengganggunya saja. Tunggu, jangan keluar dulu. Duduklah dulu di sini, kata Brian menghampiri Kirana yang belum berbalik. Buat apa? Nanti saya mengganggu kalian saja, kata Kirana. Duduklah dulu. Tidak usah, saya keluar aja. Ya udah sana keluar, kamu memang mengganggu kami. Kata Laudia ketus. Kirana berbalik dan menatap tajam pada Laudia, yang kembali menggandeng tangan Brian. Memang saya mau pergi Nona, buat apa saya di sini? Cuma jadi nyamuk. Kirana pun melangkah, dia tidak peduli panggilan Brian padanya. Kirana, stop! Teriak Brian sedikit kesal pada Kirana. Dan Kirana pun berhenti.
Dia menatap tajam pada Brian, yang mendekat padanya dengan wajah datarnya. "Mau apa?" tanya Kirana ketus. Senyum Brian mengembang. Dia berhenti dan seperti mendapatkan kemenangan menatap Kirana. "Terima kasih ya minumannya," ucap Brian dengan wajah datarnya. Tangan Kirana mengepal. Jadi menyuruhnya berhenti, hanya mau mengucapkan terima kasih karena dibawakan minuman? Mata Kirana menatap tajam pada Brian, dia benar-benar kesal pada Brian. Lalu dia berbalik dan keluar dari ruangan kerja Brian, menutup pintu dengan keras. Brian pun tertawa kecil dengan tingkah Kirana. Ternyata dia memang cemburu. "Baiklah, aku pengen tahu sejauh mana kamu menyukaiku." Gumam Brian, masih dengan senyum mengembang di bibirnya. Di dalam kamar, Kirana urung-uringan. Dia benar-benar kesal, kenapa Brian sengaja sekali. Orang kok gitu, tadi di kafe gandengan terus. Di rumah begitu nempel terus. Emang lem apa sih, yang mereka pakai sampai nempel terus? Gumam Kirana dengan kesalnya. Dia berbaring dan menghela nafas panjang. Entah apa yang dia pikirkan tentang Brian dan Laudia di ruang kerja itu. Memangnya mereka pacaran? Tapi kenapa waktu itu Michelle menolak perempuan itu ya? Kirana masih memikirkan Brian dan Laudia. Dia tidak mendengar kalau pintu kamarnya diketuk dari luar. Bukan diketuk, tepatnya digedor dari luar oleh Michelle, sambil berteriak memanggil Kirana. "Tante, buka pintunya!" Teriak Michelle masih menggedor pintu kamar Kirana. Kirana pun menoleh ke arah pintu, memastikan memang dia dipanggil oleh Michelle. Lalu dia bangkit dari pembaringannya dan melangkah ke arah pintu dan membukanya. "Ada apa, Michelle?" tanya Kirana. Michelle masuk ke dalam kamar. Kirana hanya memperhatikan Michelle, yang membawa boneka kelincinya dalam pelukannya. Michelle duduk di tepi ranjang Kirana, Kirana pun ikut duduk di sampingnya. "Tante, aku mau tidur sama tante boleh kan?" tanya Michelle. "Boleh, tapi memangnya kenapa di kamar Michelle?" tanya Kirana. "Aku pengen tidur sama Tante Kiran," jawab Michelle. Ya udah enggak apa-apa. Yuk tidur, udah malam juga, besok kan sekolah." "Iya, tapi nanti Tante jemput Michelle kan di sekolah?" "Iya." Michelle lalu naik ke ranjang Kirana, dia berbaring sambil memeluk boneka kelincinya. Mulutnya sudah menguap beberapa kali. Kirana lalu tidur di samping Michelle dan memeluknya, menepuk bagian pantatnya agar cepat tidur. Seperti ibu yang menidurkan anaknya sendiri, hingga tak sadar Kirana juga ikut tertidur sambil memeluk Michelle. Sedangkan Brian masih di ruang kerjanya, dia masih sibuk dengan pekerjaan di kantor yang dia bawa. Karena tadi siang Laudia datang dan mengajaknya makan di kafe, tak sengaja dia melihat Kirana dengan Danisa. Senyum Brian mengembang, dia menyandarkan kepalanya di belakang kursi kerjanya. "Ternyata dia menyukaiku ya. Dan dia cemburu sama Laudia." "Kirana, manis juga kalau sedang marah," gumam Brian. Senyumnya terus mengembang ketika mengingat Kirana, yang kesal padanya tadi siang dengan Laudia di ruang kerjanya ini. Aku sebenarnya malas dengan Laudia. Dia terlalu agresif, dan terlalu murahan. Sedangkan Kirana? Dia malu-malu, sedang apa ya dia?" Brian dengan cepat bangkit dari duduknya dan keluar dari ruang kerjanya. Ingin ke kamar Kirana dan bicara basa-basi dengannya. Sampai di depan kamar Kirana. Dia melihat pintunya sedikit terbuka, dia mengerutkan dahinya heran. Dia ceroboh sekali, kenapa tidak ditutup rapat? Brian pun mendorong daun pintu lebih lebar lalu masuk ke dalam. Di ranjang dia melihat Kirana sedang memeluk anaknya, Brian semakin mendekat ke ranjang. Melihat lebih dekat Kirana dan Michelle saling berpelukan. Manis sekali pemandangan itu, dia benar-benar menjadi sosok maminya Michelle. Dia pantas menjadi maminya Michelle. "Baiklah, aku akan memintanya menjadi mami Michelle," gumam Brian. Dia pun berjongkok, mencium kening Michelle dan juga kening Kirana dengan pelan. "Selamat tidur sayang-sayangku, cuup." Setelah mengecup kening keduanya, Brian pun keluar dari kamar Kirana dan menutup pintunya rapat. Masa sidang skripsi sedang berlangsung, sejak pagi Kirana sangat gugup dan cemas.
Hingga pagi sebelum berangkat ke kampus, Kirana sarapan tidak tenang dan membuat Brian jadi heran. "Kamu kenapa enggak habis sarapannya?" tanya Brian. "Hari ini saya sidang skripsi, saya gugup, Tuan," jawab Kirana yang sedang menyuapi Michelle. "Habiskan makanmu, biar aku yang menyuapi Michelle," kata Brian. Dia mengambil piring dari tangan Kirana dan menyuapi makanan pada Michelle. Kirana menurut, dia memakan kembali makanannya meskipun rasanya hambar. Dengan cepat Kirana menghabiskan makanannya, lalu dia pergi dari meja makan dan menuju kamarnya. Mengambil beberapa buku referensinya juga tasnya. Dia hendak langsung berangkat, namun ingat akan Michelle dan Brian di meja makan. Kemudian dia kembali lagi ke meja makan dan izin pada Brian. Tuan. Apa saya bisa berangkat lebih dulu?" tanya Kirana. Brian menoleh, dia pun menatap anaknya. "Michelle sayang, Tante Kiran berangkat lebih dulu." "Kamu berangkat sama Papi ya," kata Brian. "Biasanya juga sama Papi, tapi kenapa dengan Tante Kiran?" "Tante mau ujian sayang, jadi hari ini Tante enggak nungguin Michelle di sekolah." "Enggak apa-apa ya," kata Kirana. Wajah Michelle cemberut, namun akhirnya dia mengangguk pelan. Kirana tersenyum senang, dia pun mendekat pada Michelle dan mencium pipinya. "Terima kasih, besok-besok Tante tungguin lagi Michelle kok. Karena Tante hari ini mau ujian, doakan Tante ya," kata Kirana pada Michelle dengan senyum cerianya. Brian tersenyum tipis. Rasanya dia melihat Kirana dan Michelle, seperti anak dan ibu yang saling menyayangi. "Ya Tante, semoga Tante lulus deh." "Oke, terima kasih Michelle. Tante pergi dulu ya, dah." "Tante," panggil Michelle. "Kenapa?" tanya Kirana. "Kok enggak izin sama Papi?" tanya Michelle lagi, membuat Kirana kaget. Kirana diam, dia menatap Brian yang juga menatapnya. Saya berangkat dulu Tuan," ucap Kirana pada Brian. "Ya, semoga sidangmu lancar," jawab Brian. "Terima kasih, saya pergi dulu." Kirana melangkah meninggalkan anak dan ayah itu yang masih berada di meja makan. Keduanya pun menyudahi sarapannya, dan segera bersiap pergi mengantar Michelle ke sekolah. Sejak di persidangan skripsi, ponsel Kirana terus berdering. Hanya saja dia buat silent agar tidak mengganggu sidangnya. 1 jam lebih dia sidang, dan akhirnya selesai juga. Dan kembali ponsel Kirana bergetar lagi, dia pun mengambil ponselnya dan menjawab telepon dari ayahnya di kampung. "Halo ya, ada apa? Kamu kapan pulang?" tanya ayah Kiran dengan kencang, membuat Kiran menjauhkan ponselnya. "Tunggu wisuda ayah," jawab Kirana untuk mengulur waktu pulangnya. "Kapan wisuda?" tanya ayahnya lagi. "Gak tahu ya. Mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi," jawab Kirana bingung. "Lama banget, sudah pokoknya besok kamu pulang." "Yah, kok mendadak begitu?" "Gak bisa ya. Ayah enggak mendadak, bulan lalu ayah sudah minta sama kamu untuk pulang bulan ini." "Jangan mengulur waktu lagi Kirana, Doni sudah ada di kampung ini. Dia ingin ketemu denganmu." "Ayah gimana sih, kan Kiran belum selesai." "Ayah nggak peduli, besok kamu harus pulang. Kalau tidak, ayah yang akan menjemputmu sama Doni besok." Ayah maksa terus." "Kalau enggak dipaksa, kamu akan ngeyel terus. Awas kalau besok enggak pulang," ancam ayah Kirana lagi. "Iya, besok Kiran pulang, tapi sorean ya, karena kan pulang kerja sore sekaligus pamit sama bos Kiran," kata Kirana. "Iya, yang penting kamu pulang besok." "Iya." "Ya sudah, ayah tutup dulu teleponnya." Klik. Kirana pun menyimpan ponselnya lagi ke dalam tasnya. Perutnya sudah berbunyi minta diisi, dia pun pergi ke kantin. Hatinya campur aduk, pertama dia senang karena sidang skripsinya lulus, tapi dia kesal pada ayahnya memaksanya untuk segera pulang kampung. Berarti malam ini harus izin untuk pulang dulu ke kampung. Nanti setelah urusannya selesai dia kembali lagi. Entah untuk melanjutkan bekerja di rumah Brian, atau pamit pulang kampung selamanya dan menikah dengan Doni. Dia berat juga jika harus meninggalkan Michelle,
nanti bagaimana jika Michelle mencarinya? Apalagi sekarang, Kirana juga sudah sayang sama Michelle. Bagaimana nanti izin sama Tuan Brian ya? Gumam Kirana di sela-sela makan siangnya. Sambil ngunyah makanan, Kirana terus berpikir, bagaimana membujuk ayahnya untuk tidak menjodohkannya. Dia juga akan pergi ke mall untuk membeli oleh-oleh di kampung. Membeli baju untuk kedua orang tuanya dan juga beberapa aksesoris dirinya. Kirana sampai di rumah Brian, ternyata sepi. Dia masuk ke dalam kamar Michelle, ternyata sepi juga, tidak ada anak kecil itu. Lalu dia ke dapur mencari Mimin yang sedang memasak. Tapi dia tidak mendapati Mimin, ternyata tidak ada kegiatan memasak di dapur. Kemana Mbak Mimin ya? Gumam Kirana. Dia pun keluar rumah, menuju pos satpam. Siapa tahu Dodi tahu kemana Michelle pergi. Mbak Kiran ada apa kemari? Tanya Dodi. Michelle kok enggak ada ya? Tanya Kirana. Oh, non Michelle pergi sama Tuan Brian. Katanya mau menjenguk omanya di luar kota yang sedang sakit, jawab Dodi. Oma yang mana? Itu, omanya mertuanya Tuan Brian. Oma Ranti yang super cerewet itu, jawab Dodi. Oh, gitu ya. Kira-kira berapa hari ya perginya? Tanya Kirana. Biasanya sih paling lama itu 5 hari. Kan Oma Ranti itu enggak mau sebentar ketemu cucunya. Apalagi kalau sama Tuan Brian, kadang suka manja, kata Dodi lagi. Kirana mengerutkan dahinya, jadi sikap Oma Ranti pada menantunya itu banyak yang tahu ya. Kata Kirana dalam hati. Memang semuda apa sih omanya Michelle itu? Kata Mbak Mimin, omanya Michelle itu masih muda, tanya Kirana. Ia masih muda, tapi kalau sama Tuan Brian, ia tua Oma Ranti. Jauh, apalagi sama Mbak Kiran. Jauh banget, kata Dodi lagi. Tuan Brian memang berapa umurnya? Enggak jauh Mbak sama saya. Saya nih 29, kalau Tuan Brian kemungkinan 30 atau 31, ucap Dodi. Oh, masih muda ya. Kata Mbak Mimin, omanya Michelle itu sekitar 47-an Mbak. Kalau Mbak Kiran umurnya sekitar 20-an ya. Hihihi, Pak Dodi bisa nebak juga ya, kata Kirana. Tahulah Mbak, saya suka ketemu orang-orang yang berbeda. Jadi bisa membedakan orang-orang dengan usianya. Kata Dodi. Kirana tersenyum, dia lalu diam. Bingung izin pada siapa jika dia pulang ke kampung. Mbak Kiran kenapa? Besok saya mau pulang kampung, Tuan Brian enggak ada jadi bingung, jawab Kirana. Kenapa pulang kampung Mbak? Apa mau dijodohkan sama pemuda kampung, hehehe. Tanya Dodi dengan candaannya. Anda benar Pak Dodi, ayahku mau menjodohkan saya dengan Juragan Empang. Aku disuruh pulang kampung, tapi Tuan Brian gak ada. Kalau besok gak pulang, ayah saya yang akan jemput pulang, gimana ini ya, Pak Dodi? Bersambung.